Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Saya ucapkan selamat bergabung di lembaga kami di MTS Ulumia. Dan untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita buka pembelajaran kita dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga dalam proses pembelajaran kita mulai dari awal sampai akhir nanti kita diberikan kelancaran dalam menerima ilmu yang kita pelajari pada pagi hari ini. Oke. Ilhamul Fatihah. Oke, langsung saja untuk anak-anakku semua ya, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di lembaga kami di MTS Ulumia. Untuk pembelajaran pada kali ini sedikit berbeda dengan pembelajaran pada semester yang lalu. Kenapa? Pada semester ini di tahun pelajaran 2020-2021 pembelajaran kita di semester ganjil ini kita menggunakan sistem daring atau pembelajaran dari jarak jauh. Jadi pada kesempatan ini kita belajarnya lewat video ini. Saya harap walaupun kita dibatasi oleh jarak dan waktu, untuk pembelajaran kita bisa lakukan dengan semaksimal mungkin ya. Untuk pelajaran yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini adalah pelajaran prakarya. Di mana di dalam pelajaran prakarya nanti di kelas 7 ini kita nanti akan membahas 4 bab, di mana 4 bab ini akan kita bahas di semester ganjil dan genap ini. Apa saja sih yang akan kita bahas di pelajaran prakarya ini? Yang pertama nanti kita akan membahas terkait tentang kerajinan. Itu kerajinan nanti ada di bab yang pertama. Di bab yang kedua nanti kita akan membahas terkait tentang rekayasa. Di bab yang ketiga nanti kita akan membahas terkait budidaya. Dan bab yang keempat nanti kita akan membahas terkait tentang pengolahan. Oke ya, ada 4 bab yang akan kita pelajari pada materi di prakarya ini. Oke. Sebelum itu, karena ini adalah pertama kali kita memulai pembelajaran ya di semester ini, dan kita juga masih belum bisa bertatap muka secara langsung. Jadi saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya adalah Ainur Rohim. Kalian bisa manggil saya Mr. Rohim ya. Di MTS Ulumia ini nanti kita akan sering bertemu karena di bab yang pertama ini, di bab kerajinan, nanti kita akan membahas terkait tentang kerajinan serat alam ya. Serat alam dan juga tekstil. Dari bab tadi itu ya, dari materi kerajinan serat alam dan tekstil, nanti saya harap kalian bisa mencermati materi yang telah saya sampaikan ya. Untuk materinya langsung saja kita lihat pada video berikut. Oke, kita masuk pada pembahasan kita. Untuk pembahasan kita yang pertama, kita akan membahas terkait mata pelajaran yang akan saya sampaikan di pertemuan awal ini. Untuk mata pelajaran yang akan saya sampaikan adalah mata pelajaran prakarya kelas 7. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, untuk pembahasan di prakarya ada 4 bab. Dan pada kali ini saya akan membahas terlebih dahulu di bab yang pertama terkait tentang kerajinan. Untuk materi yang akan saya sampaikan di pertemuan awal ini di bab
yang pertama, kerajinan, kita akan membahas terkait tentang kerajinan serat alam dan tekstil. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia itu merupakan negara kepulauan yang mana di setiap daerah itu mempunyai karakteristik dan kekayaan alam yang berbeda-beda, tergantung dari lokasinya. Salah satu contohnya jika kita tinggal di daerah rawa-rawa maupun di sungai, biasanya kita sering lihat ada tanaman enceng gondok. Enceng gondok itu merupakan yang bahan yang bisa kita buat menjadi kerajinan dari serat alam. Pada pembahasan kita di pertemuan pertama ini kita akan membahas 5 aspek. Aspek yang pertama atau materi yang akan kita bahas adalah terkait tentang pengertian serat alam. Yang kedua, kita nanti akan membahas terkait tentang jenis dan karakteristik bahan serat. Yang ketiga, nanti kita juga akan menggolongkan bahan-bahan serat apa saja yang tergolong dalam serat alam itu. Yang keempat, terkait tentang proses produksi kerajinan bahan serat itu. Bagaimana proses produksinya dan apa saja yang akan kita buat. Dan yang terakhir itu terkait tentang kemasan produk kerajinan bahan serat. Nanti di kemasan agar nanti setelah kita membuat olahan atau produk dari bahan serat alam itu, nanti dengan kemasan kita mempunyai nilai jual yang lebih apabila kita kemas. Oke, kita masuk pada pembahasan kita yang pertama. Pembahasan kita yang pertama terkait tentang pengertian serat alam. Oke. Serat alam sendiri itu adalah serat yang berasal dari alam. Dapat berupa tumbuh-tumbuhan, hewan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya, serat alam ini bisa juga dikatakan sebagai suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Dan juga dalam Kamus Bahasa Indonesia, serat adalah suatu material yang perbandingan panjang dan lebarnya itu sangat besar, dan molekul penyusunannya itu terorientasi terutama ke arah panjang. Serat kapas itu memiliki perbandingan panjang dan lebar mulai dari 500 atau kisaran 1 sampai dengan 1000. Ya, itu adalah pengertian dari serat alam yang pada intinya serat alam itu merupakan serat yang berasal dari alam, itu bisa berupa dari tumbuh-tumbuhan dan juga dari hewan. Oke, selanjutnya jenis dan karakteristik bahan serat. Sebagai tambahan pengetahuan ketika kita membuat kerajinan dari bahan serat ya, itu perlu kita sajikan dulu ya jenis serat dan juga sifatnya. Jika menurut jenis seratnya itu ada 2 ya, serat tumbuhan ya dan juga ada serat hewan. Di mana serat tumbuhan itu biasanya diperoleh dari serat selulosa tumbuhan ya, atau bisa dinamakan tekstil selulosa. Apa sih itu serat tumbuhan ya? Serat tumbuhan tadi itu adalah serat yang diperoleh dari selulosa tumbuhan, misalnya bisa dari kapas, kapuk, dan juga rami. Contoh dari tekstil selulosa itu adalah katun dan linen yang nanti akan kita bahas. Selanjutnya pada serat hewan. Pada serat hewan ini biasanya juga sering kita gunakan menjadi bahan tekstil. Bahan berupa serat protein itu dapat diperoleh dari rambut domba, benang jala yang dihasilkan oleh laba-laba, dan juga bisa juga dari kepompong ulat sutra. Contoh tekstil dari serat protein yaitu bisa berupa wol atau bulu domba ya, dan juga sutra. Sutra tadi itu kayak kepompong ulat itu ya.
Kita masuk pada pembahasan di sifat seratnya. Oke, sifat serat di sini ada katun. Oke. Katun itu mempunyai sifat ya hidroskopis atau menyerap air. Bisa juga mudah kusut, kenyal. Dalam keadaan basah kekuatannya itu akan bertambah lebih kurang 25% dan dapat disetrika dalam temperatur yang panas, yang tinggi. Katun itu juga mengandung linen ya, maka tidak perlu dikanji lagi. Jadi untuk katun ini bahannya sifatnya itu bersifat hidroskopis atau menyerap air ya, mudah kusut, kenyal. Makanya biasanya kalau ibu-ibu rumah tangga paling suka memakai baju dari bahan katun. Selanjutnya ada wool ya. Sifat dari serat wool sendiri itu, bahan wool itu memiliki sifat yang sangat kenyal sehingga tidak mudah kusut. Bila wool itu dipanaskan, ia akan menjadi lunak karena kenyalnya itu berkurang. Wool itu mengikat panas karena serabut wool itu keriting. Dalam udara pori-pori wool itu juga bertahan. Bila dipakai dalam mengantarkan panas, wool tidak tahan akan ngat ya. Selanjutnya ada sutra. Bahan sutra memiliki sifat lembut, licin, mengkilat, kenyal, dan juga kuat. Dalam keadaan basah, kekuatan sutra itu berkurang 15%. Selanjutnya untuk yang terakhir di dalam sifat serat ya, kita akan membahas terkait linen. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi bahwa linen itu adalah salah satu contoh dari tekstil selulosa yang terdapat dalam serat tumbuhan. Serat linen itu terbuat dari tumbuhan rami. Linen ini tidak memiliki elastis, maka mesti direntangkan. Tetap saja tidak akan melar ya. Jadi untuk linen ini walaupun kalian itu direntangkan, nanti akan kembali. Kain linen ini sering digunakan sebagai bahan pakaian. Bisa juga untuk bahan spray, serbet, tirai, taplak meja, dan lain-lain ya. Itu adalah pengertian dari katun ya, sifat katun, wool, sutra maupun linen, di mana di dalam setiap bahan itu mempunyai sifat seratnya masing-masing. Selanjutnya terkait tentang pengolahan bahan serat. Pengolahan bahan serat di sini itu nanti dibagi menjadi 4. Ada terkait tentang pemintalan benang, ada penggulungan benang, ada juga pencelupan warna, dan penanunan benang menjadi kain. Ini adalah proses-proses di mana nanti mulai dari wool atau sutra tadi itu dipintal, digulung, terus dicelupin warna, baru bisa kita gunakan menjadi bahan tekstil. Oke. Contoh ini gambar dari pemintalan benang ya. Dari wool maupun sutra ataupun kapas itu bisa kita pintal terlebih dahulu. Itu contoh gambar secara manual ya. Nah, ini untuk penggulungannya. Terkait tentang penyelupan ya, itu ada juga, penanunan benangnya juga nanti ada. Oke, kita lanjutkan pada materinya. Di sini kita langsung lanjutkan di proses produksi kerajinan bahan serat. Pada proses produksi kerajinan bahan serat itu ada beberapa teknik dasar kerajinan bahan serat. Ada 3 teknik dasar kerajinan bahan serat, yaitu yang pertama ada menenun. Oke, seperti contoh berikut. Ini gambar orang yang sedang menenun. Teknik menenun itu dapat digunakan untuk pembuatan produksi kerajinan tapestri. Selanjutnya ada menjahit. Oke, ya. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa menjahit adalah pekerjaan menyambung kain dan bahan-bahan lain yang biasa kita
menggunakan jarum jahit serta benang. Itu adalah menjahit. Selanjutnya ada mengikat. Mengikat ini biasanya sering kita gunakan ya untuk membuat suatu kerajinan, seperti kalau kita ingin membuat baju kita menjadi warnanya itu warna-warni, bisa kita gunakan teknik ikat celup. Dan yang terakhir itu terkait tentang kemasan produk kerajinan bahan serat. Kemasan ini sangat penting untuk suatu karya seni maupun kerajinan. Karena dengan kemasan nanti kita akan mempunyai suatu nilai jual di dalam menjual suatu produk. Tujuan dari pengemasan karya kerajinan itu ada 4. Yang pertama, kemasan itu harus memenuhi syarat keamanan dan kemanfaatan. Yang kedua, kemasan melindungi produk dalam perjalanannya dari produsen ke konsumen. Dan yang ketiga, kemasan dapat mendukung program pemasaran melalui kemasan. Dan yang terakhir, keempat, kemasan merupakan suatu cara untuk meningkatkan laba perusahaan. Oke, sudah itu pembahasan kita. Dan untuk evaluasi kita, saya ada 5 pertanyaan yang bisa kalian jawab. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan serat alam. Oke. Serat alam, apa sih serat alam itu? Di penjelasan materi saya yang awal tadi ada pengertian terkait tentang serat alam. Yang kedua, jelaskan perbedaan serat tumbuhan dengan serat hewan. Apa sih bedanya serat tumbuhan dan serat hewan itu? Yang ketiga, apa yang dimaksud serat linen? Oke. Serat linen itu apa? Yang keempat, apa yang dimaksud menjahit? Ingat, menjahit. Apa tujuan pengemasan karya kerajinan? Oke, itu tadi materi yang kita bahas pada hari ini. Saya harap di kesempatan pagi hari ini kalian bisa menangkap atau mencerna materi yang sudah saya sampaikan. Dan untuk tugas yang telah saya sampaikan tadi nanti bisa dikumpulkan di petugas atau pengawas yang menjaga di situ ya. Untuk yang via online nanti bisa dikirimkan di grup WhatsApp kita ya. Itu saja untuk materi yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.